Halo Ton, apa kabar? Dengar-dengar lu mau jelasin soal profile matching ke Budol. Gue juga penasaran, apa sih profile matching tuh? Nah, pengertian profile matching itu adalah metode pengambilan keputusan utama dalam manajemen sumber daya manusia untuk nentuin suatu jabatan dengan kualifikasi yang udah ditetapin. Terus apa aja sih keuntungan dari profile matching? Keuntungan dari profile matching yang pertama adalah kita dapat mengetahui perbedaan kompetensi individu dengan target. Yang kedua, perhitungan dilakukan dengan pembobotan dan perhitungan GAP. Dan yang ketiga, profile matching ini menghasilkan alternatif yang tidak banyak atau sedikit. Kalau ada keuntungan pasti ada kerugian kan? Nah, apa aja tuh kerugiannya? Wah, pasti ada nih kerugian dari profile matching itu. Yang pertama, tidak memperhitungkan daya tahan atau ketahanan dari outputnya. Dan yang kedua, profile matching itu gak punya kemampuan untuk memecahkan masalah yang berdasarkan pada perbandingan preferensi dari tiap elemen dalam hierarki. Wah, cocok tuh. Kebetulan gue lagi mau cari cara agar penempatan posisi karyawan tidak subjektif lagi. Cara nerapin profile matching gimana? Cara nerapin profile matching itu, yang pertama, kita tentuin variabelnya dulu, yang nantinya itu variabel itu tuh akan digunakan untuk poin penilaian. Dan yang kedua, hitung GAP-nya. Lah, GAP, Gedung Administrasi Pusat. Wah, bukan GAP Maret nih. Wah, lu udah kangen sama Maret aja nih. GAP di sini tuh ngejelasin tentang selisih dari nilai seseorang terhadap standar yang dibutuhin. Rumus dari GAP-nya itu adalah GAP sama dengan nilai input dikurang nilai standar. Ngerti nggak, Nil? Ngerti. Nah, cara ketiga itu metain si GAP-nya. Buat apa GAP ditain? Emang gunanya buat apaan? Nah, pemetaan GAP itu tuh digunain buat ngasih tahu di mana aja aspek yang udah sesuai atau yang belum dan seberapa jauh nilai masukan terhadap standar yang dibutuhin. Udah ngerti belum nih? Kenapa harus dipetain? Ngerti. Nah, selanjutnya keempat itu tuh kita kelompokkan core factor atau faktor utamanya dan secondary factor atau faktor pendukungnya. Cara bedain core factor sama secondary factornya gimana, Ton? Core factor itu kriteria yang paling dibutuhin pas kita ngelakuin suatu penilaian. Nah, sedangkan secondary factor itu faktor pendukung yang kurang dibutuhin pas kita ngelakuin suatu penilaian. Nah, di sini ada step terakhirnya. Step terakhirnya itu kita hitung nilai akhirnya yang nantinya dalam hasil akhirnya itu adalah ranking dari orang-orang yang dinilai. Sampai sini udah ngerti belum ya? Oh, begitu toh. Oke. Lah, itu Seven baru muncul. Lagi ngapain lo Olang? Lagi dengerin penjelasan Anton soal profile matching. Nah, kebetulan nih gue ada contoh kasus ini buat ngebantu lo biar lo ngerti gimana cara pakai profile matching. Kasus ini ngebahas tentang penilaian kinerja guru dalam 1 tahun KBM atau kegiatan belajar mengajar. Metode yang digunakan itu masih secara manual, jadi butuh sistem untuk nentuin nilai indikator kompetensi guru supaya lebih akurat dan objektif tentunya. Nah, ini tahap-tahap yang dilakukan oleh si peneliti dan ini pemodelannya. Nah, tahap pengolahan data yang pertama itu diambil dari beberapa sampel yang mau dipakai untuk dinilai. Habis itu kita tentuin variabel-variabel yang mau dinilai ke setiap sampel. Nah, di kasus ini variabelnya ada 3, ada P001, ada P002. Jadi P001 itu mampu menjelaskan aspek sosial siswa. Nah, P002 itu mampu menjelaskan aspek intelektual siswa. Dan yang terakhir itu ada P003, yaitu membantu mengembangkan potensi si siswa. Nah, untuk setiap variabel kita tentukan nilai kriteria atau profil target dan kita masukkan setiap poin untuk setiap variabel pada setiap sampel atau yang disebut dengan profil kriteria. Setelah itu kita hitung gap atau selisih dari profil kriteria dengan profil target. Nah, perhitungan gap ini dilakukan dengan rumus gap sama dengan profil kriteria dikurangi profil target. Nah, yuk gap bukan GAP, gap. Oh, begitu toh. Oke. Kemudian hasil hitungannya kita masukkan lagi ke matriks seperti awal. Habis itu ada yang namanya bobot nilai gap.
Jadi setiap hasil perhitungan gap punya bobot masing-masing. Misalnya gapnya 0. Jadi gap antara target dan si profil kriterianya 0. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi bobot nilainya itu paling tinggi. Karena nilainya paling sesuai sama kebutuhan kita. Tapi kalau dilihat-lihat, kenapa ya kalau nilai kompetensinya ternyata lebih besar, jauh lebih besar dari kebutuhan kita, kok bobotnya malah semakin kecil? Nah, ini karena metode profile matching ini dikhususkan untuk mencari orang-orang dengan nilai kompetensi yang paling dekat dengan target, bukan yang paling hebat. Meskipun nilai kompetensinya tinggi semua, kita harus tetap mengikuti metode profile matching untuk menjaga objektivitas. Nah, selanjutnya kita masukin lagi bobot nilai yang udah di mapping dengan gap tadi, terus kita hitung nilai rata-rata core vector dan secondary vectornya. Nah, kita ambil satu sampel untuk dijadikan contoh perhitungan. Nah, core vectornya adalah variabel P01 dan P02. Maka kita hitung rata-ratanya dengan menjumlahkan bobot nilai kedua variabel. Kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah variabel yang menjadi core vector. Yaitu dalam kasus ini ada dua core vector tadi. Jadi core vector pertama nilainya 4,5 ditambah dengan core vector kedua yang nilainya 4,5 di kasus yang Sri Harnanik ya. Kemudian hasilnya itu 9 dibagi dengan jumlah si core vector yaitu 2. Jadi 9 dibagi 2 itu jadi 4,5 untuk rata-rata core vectornya. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan secondary vector, tapi karena pada kasus ini cuma ada satu secondary vector, maka kita tidak usah bagi-bagi lagi. Yay. Core vector dan secondary vector ditentukan bobotnya masing-masing, yang biasanya core vector memiliki presentasi lebih besar dibanding secondary vector. Kita dapat bebas menentukan nilai keduanya, namun di kasus ini kita tentukan 60% untuk core vector dan 40% untuk yang secondary vector. Nah, biar lebih gampang, hasil rata-rata keduanya kita kali 1000. Nah, kita kalikan rata-rata dari core vector dengan bobotnya, yaitu 4.500 dikali dengan 60%, yang hasilnya adalah 2.700. Kemudian secondary vector dengan bobotnya itu 2.000, kita kalikan 40%, dengan hasil 800. Nah, hasil keduanya itu 2.700 dengan 800 kita jumlahkan, maka kita dapat nilai dari sampel tersebut. Nah, setelah penelitian menilai sampel sampai semua 45 indikator atau 45 variabel, dapatlah nilai di tabel 7 ini. Nah, di tabel 7 ini ada nilai 3,820. Nah, nilai ini kita konversi dengan rumus N profile matching atau nilai yang akhir dari profile matching yaitu 3,820 dibagi dengan N maksimal yaitu nilai maksimal bobot tadi. Jika bobotnya 0 maka nilai maksimalnya 5. Nah, jadi 3,820 dibagi 5 lalu dikali 100. Nah, di sini 3,820 dibagi 5 itu 0,764 sekitar segitu. Lalu kita kalikan 100 jadi hasilnya 76. Nah, di sini kita dapat posisi guru paling teladan. Yang paling cocok adalah Nur Rahayu Ningtyas dengan tingkat akurasi profile matching sebesar 95%. Wah, hebat juga ya profile matching. Makasih ya, sekarang gue jadi ngerti tentang profile matching. Sekian dan terima kasih.